قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه وسنة نطق بمنوي dan disunatkan membaca bimanwiyin orang yang berniat qabla takbiri sebelum takbiratul ihram liyusa'idal lisanul qalba untuk membantu oleh ucapan atau lisan al-qalba akan hati wa khurujan min khilafi dan keluar dari khilaf man aujabahu ulama yang mewajibkannya. Sunat hukum terbaca pesali apabila sembahyang. Dari lapas pesali sakana usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, ataupun lapas-lapas pesali salainan berhukum sunat. Sak wajib adalah niat sakana aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib atau salainan. Sak jelas sak wajib di dalam masalah niat beki lapas niat artin lapas pesali adalah niat senu sak wajib ai wala yajibu mana sunat di sini adalah tidak wajib lapas niat musak terpandang satu nilai isi agama dalam antara lapas niat usolli niat terusakana aku sembahyang fardu zuhur dalam hati itu adalah niat nilai di masalah lapas niat atau di masalah pesali. Nah sangka falau nawa zuhra biqalbihi apabila sekik dengan berniat di dalam hati ya sembahyang zuhur dengan seni muni niat sembahyang aku sembahyang fardu zuhur wajara ala lisanihil asru sementara muni lapas pesali usolli fardal asri jadi beda lapas pesali nasar sementara uni niat mengaku sembahyang zuhur sak yang gawe sembahyang adalah sembahyang zuhur apa hukum baik dengan sabarun lam yadur ndik jadi masalah ndik embau datangan mubarak artinya sembahyang zuhur sak menggawe baru ngesah hukum sekalipun ya lapas niat sembahyang asar usolli fardal asri lagu niat nagu sembahyang fardu zuhur gitu. Kembali nampak nesah, kembali nampak ndik baru jadi mubarak dari sembahyang. Izal ibratu bima fil qalbi. Lantaran satu nilai satu perhitungan adalah apa sak di dalam atin. Ndik masalah pesali. Nah sangka sebagai apabila arak sekik dengan yang sembahyang asar uni niat sembahyang zuhur lagu pesali ini pas usolli fardal asri niat sembahyang zuhur nu ya dulu memudaratkan maknanya memudaratkan dia sah hukum sembahyang lantaran niatnya salah
Sementara lapas niat atau pesaliknya karena lagu para isi one-one yang nilai adalah niat di masalah pesalik. Pira tahu dengan berniat, pira tahu dengan baca pesalik, qabla takbiri sendek man takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri. Ada alillahi ta'ala. Yang put takbir. Kembali namput kesunatan. Ya baca pesalik dalam sembahyang. Alasan pertama, liusa idal lisanul qalba. Yang tanbih ya. Bantu atin tadi yang saya atin desunun sugulan niat. Usolli mana aku sembahyang. Jadi nun baca usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala berarti wah alak di dalam arti. Sehingga dengan sak mula sulit sugu niat lagu pada sebab masa wah baca pesali ini dia sebab harus sugu niat. Aku sembahyang fardhu zuhur. Yang pun sunatan. Kedua alasan ampun sunatan dengan baca pesali adalah wa khurujan min khilafi ada yang sak sugul, ada sak sugul oleh khilaf. Oleh khilaf sai man aujabahu lai ulama sakenya wajib hukum dengan baca pesali. Yang arah ulama berbahasa kena wajib membaca pesali, wajib niat. Para ulama berbahasa sunat baca pesali wajib niat. Nah, ada sasugu nulis itu dia dasar penantan Imam Syafi'i, Ibnu Hajar berbahasa bahwa baca pesali berhukum sunat. Walau syakka hal ata bikamalin niyah aula. Dan jikalau ragu hal ata bikamalin niyati aula, apakah telah mendatangkan niat dengan sempurna atau tidak, au hal nawa zuhran, ataukah apakah niat kebaru zuhur ataukah berniat zuhur, au asran atau asar. Fa in zakara ba'da tuli zamani, maka jika ingat ba'da tuli zamani setelah lama waktunya, au ba'da ityanihi biruknin atau setelah mendatangkan mengerjakan satu rukun walau kaulian sekalipun rukun kauli kal qiraati seperti membaca Fatihah batalat sholatuh maka batal hukum salatnya. Au qablahuma atau ingatnya sebelum keduanya. Apa makna sebelum keduanya? Huma itu isim dhamir huma adalah qabla tulu'iz zaman au qabla ityanihi biruknin. Apabila arak sekit dengan ragu ni, yang adalah takbiratul ihram, langsung baca doa iftitah, muncul keraguan. Wah sampurna ndik niat kebaru. Makna sampurna, wah lengkap ndik tu qasad ta'arad ta'yin. Itu isinya. Kontrak yang niat sampurna adalah adik narak qasad ta'arad ta'yin. Ia muraduan nih. Apakah wahara ndik qasad baru waktu berniat? Atau apakah wara ndik ta'arad? Atau apakah wara ndik ta'yin? Ia muraduan. Berarti sakmun raguan si dengan seni masalah kesempurnaan niat. Sak kedua, sakmun raguan zuhur ndik pun berniat baru pun dalam hati. Asam ndik. Berarti dua keraguan dia. Ragu dalam masalah kesempurnaan niat, maknanya apakah wah lengkap kaswat ta'rad ta'yi
atau ragu apakah niat baru sembahyang zuhur ataukah sembahyang asar. Lamun terjadi dua hal sabaru, bahasan Ibnu Hajar tergantung lagi bila tak ingat dengan semua. Kaitan bikit kita saraguno. Fa in zakara ba'da tuli zamanin, apabila ingat dengan seno, entan sampurna wah niat. Wah pas dan sebenarnya baru zuhur. Nah lagu tak ingat adalah dalam jangka waktu yang lama. Permasalahannya ukuran kengone. Ukuran kengone. Ya dalam kitab sini jelaskan bahwa ba'da tuli zamanin ay urfan, menurut dengan luit. Nah, di ketuan dengan luit. Munah mendiak ngone ejak ragu ngone. Pasti dengan penuh termasuk ragu dalam jangka waktu ngone. Lamun ingat dengan senu, enten wasampurna niat. Ingat dengan senu, enten zuhur jadi niat baru. Wah pas ya sebenarnya. Lagu tak ingat suahana sak wah ngone waktu menurut dengan duit. Atau tak ingat au ba'da ityanihi bi rukunin suahan gawe sekik rukun. Walau qauliyah sekalipun sak menggawe nu adalah rukun qauli. Kal qiraati seperti membaca Fatihah. Ragu yang kan doa baca doa iftitah. Tetap ragu. Dengan ingkar ragu. Sampai selesai baca Fatihah. Mutul tak ingat. Berarti wah tak mau gawe satu rukun qauli. Apapun sembahyang dengan batal solat. Batal. Ya lagu ingat nak kena wah sampurna tertunda berniat sak mengingat atau wah kena niat dan seingat walaupun tetap batal kembali lantaran wah ngonek lalu atin di dalam sagawe sembahyang baru dalam kebimbangan ya suruh batal solat fokus fokus sementara wah sampai mau gawe satu rukun sembahyang baik rukun qauli atau rukun fi'li sekit dengan yang kalau ruku, ya tak ragu. Sampurna dia niat baru. Zuhur atau asarkah niat baru. Sampai i'tidal. Betul tak ingat. Berarti wah tak mau gawe sekik rukun fi'li tak ingat. Batalat solat itu. Maka batal hukum sembahyang dalam solat. Begitu. Jadi apa-apa si tanah apa-apa si gawe si lalang apakah sampai selesai gawe rukun qauli ataukah sampai selesai rukun fi'li tetap baru pembatalan sembahyang. Sisa baru karena si ngonek kebimbangan ragu. Apa tak lagi salah memang pasal ketahuan dulu salah. Jelas batal sih. Lamun wah kena ngembatalan sembahyang lakukan sebab peningat suahan sak ngone atau suaham mau gawe sekik rukun qauli atau fi'li ngembatalan apa tak lagi salah suahal saya ingat seperti itu au qablahuma fala atau ingatnya orang itu sendekman ngonek waktu menurut dengan duit atau sendekman selesai sekik rukun qauli atau sendekman selesai rukun sekik rukun fi'li fala maka tidak batal hukum solat. Atin doa iftitah dia ragu. Maka tak boleh iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Ini doa iftitah dari Rasulullah. Kebiasaan kita adalah kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Satu rukun doa itu dan satu rukun doa iftitah sunnah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya itu satu doa iftitah lagi. Berarti dua doa iftitah Dua doa iftitah. Apa yang doa iftitah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Doa iftitah. Gitu. Namun Rasulullah di doa iftitah kebiasaan adalah wajjahtu wajhiya lillahi langsung gitu. Namun bimbing kaitus. Hukum sunat masalah. Hukum sunat.
Dia sarawi sakit balik. Nah, sampai dia mau jadi karena sembahyang. Yang kedua, wah kesembahyang lagu salah baris ayat kuning. Baris ayat non salah. Terus mau ayat sembahyang. Surat maksudnya. Ya, bukan surat apa wah baca. Cuma baris salah. Mau sujud sawi ini. Itu sawi. Ayat adalah sunat hayat kan begitu. Di mak tindek gawe, tindek cuma sebaris salah. Hatta tindek gawe doang kan, tindek kesunatan ya. Sujud sahwi. Akhir belo lah pengenuanan. Sambil nyoba baca Al-Fatihah. Coba dah simak kan lu baca Al-Fatihah. Oh, no, mul nyobaan lagu model dengan jadi imam. Udah nyobaan. Udah pantas. Marak sedan anu sudah kelengah. Marak sedan sudes. Luar biasa. Lagu Mekah kadunya lah. Jangan simak, ternyata tak kurang lain masalah. Izhar alif lam qamariyah pertama. Kedua iya kana abudu. Bagi sok. Saduan nun tahun kan ki saduan nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mentawaludkan huruf. Seakan-akan hirup manik lam. Mentawaludkan huruf. Tahun tentunya rubah langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua tahu rubah iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Nasot sanden tahu rubah nu. Singan dah dejurung sak berusaha pucung baceng dek ini doang. Mau sampai tenggalan nahbian, mau sampai nyak sugun masih merajah sebut sok. Luar biasa. Suara luar biasa. Saya sudes. Hebat. Lagu luar biasa nuangan menu. Kurang-kurang dengan kan ini. Wajib baju. Bagus itu. Wasaniha dan yang kedua daripada rukun sembahyang takbiru taharrumin adalah takbiratul ihram. Apa dasar hukumnya? Lil khabaril muttafaqi alaih berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Apa unin hadis iza kumta ila shalah, apabila kamu mau mengerjakan salat takabbir, maka hendaklah bertakbir. Takabbir, kalimat takabbir adalah fi'il amr. Fi'il amr syarat kalimat takabbir adalah al-amru yadullu 'ala al-wujub. Perintah sak bermakna wajib. Maka wajib hukumnya. Nah, ini baru sekedik hadisnya. Sementara no belo sebut dalam kitab Ibanatul Ahkam sangat belo. Apa ini? Tamamuhu lamun hadis sempurna adalah suhan Nabi berbahasa kena iza kumta ila sholati faqabir. Lanjutan hadis adalah summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca ke apa samurah lai kamu langali Al-Qur'an. Tayassara yusrun artinya mudah. Sahlun artinya mudah. Tapi itu beda dia. Sahlan. Orang yang mudah. Lamun yusrun itu mudah artinya. Sahlun juga mudah, tapi ada beda. Lamun yusrun itu adalah mudah yang bersifat mutlak. Mutlak. Nah lamun sahlun itu mudah yang relatif. Contoh lamun sahlun mudah yang relatif. Ngarak encen nane dengan takak luh takak ember. Sabau kasai adalah orang yang sudah besar. Namun kanak kodi dia mungkin tegan, kanak baru lahir dia mungkin mudah itu bagi yang besar. Itu mudah bagi yang besar.
Itu namanya sahlun. Nah, Sebelah. nah, lagu beda dengan yusrun. Yusrun itu sifatnya mutlak. Artinya siapapun itu pasti bisa. Contohnya dan sedotan. Sedotanmu. Semua orang pasti mampu mengangkat sedotan. Hatta karena baru lahir amun tegan dia mampu. Itu namanya sahlun. Yusrun. Nah, sangka ya sebab Allah dalam Al-Quran pasti kena yusrun dalam Quran. Nah, yusrun dalam Quran. Menghafal Quran itu sifatnya yusrun. Artinya mampu nek tapal dari semua lapisan masyarakat. Hatta karena kode pun mampu. Karena kode. Coba naja berapa? Jangan heran. Memang waktu ciptaan mula tapal sebenarnya Al-Quran. Cuma kemauan yang tidak ada. Gitu. Nah, lagu nane misal belajar ngapal ini doang. Cuma doang itu mana apa sabih tadi ngapal misal tetap ulang. Bisa jadi itu karena kita masih banyak dosa. Oleh sebab itu dengan sebab membaca sabih terus kurangi dosa. Selanjutnya Allah akan yusrud mempermudah kita Al-Quran. Suhani takbir bahasa Nabi, sumakra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah besertamu dari Al-Quran. Artinya membaca Fatihah. Setelah baca Fatihah selesai, sumarka. Kemudian rukulah kamu hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tuma'ninah dalam ruku. Sumarfa, kemudian bangkitlah kamu hatta ta'tadila qa'iman. Sehingga kamu tegak berdiri. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai tuma'inah kamu dalam sujud. Sumarfa, kemudian bangunlah kamu dari sujud pertama maksudnya hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tuma'inah dalam duduk antara dua sujud. Sumaf'al zalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukanlah semua itu dalam semua salat, dari artinya dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Harus tumainah. Nah, itu sebenarnya sambungan hadisnya itu disebut dalam kitab Ibadatul Ahkam. Nah, sebabul wurud hadis ini lai ara seki sahabat dan Khalid bin Rafi. Di seki waktu Khalid bin Rafi tama bikir Rasulullah di masjid. Kemudian Rasulullah kalian sembahyang, dengan sembahyang Rasulullah melinggi. Khalid bin Rafi sembahyang. Nemen selesai sembahyang Khalid bin Rafi, menulahan Nabi. Ucap salam di Pak Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa bahasa Nabi? Irji. Pulang sembahyang. Fa innaka lam yusalli. Lantaran kamu memang sembahyang. Padahal baru selesai. Bangkit lagi Khalid bin Rafi, salat. Nah, nafsu semai ulahan ke Nabi. Irji. Balik pulang main. Pulang. Fa innaka lam yusalli. Memang sembahyang, biasa. Ya kan salat lagi. Sampai terus kali terjadi. Apa bahasan Khalid bin Rafi? Nabi tak tang salah ya Rasulullah, sila dah. Kadang tiang tak sembahyang baru, ia paling solah dan sembahyang. Yang pun berbahasa Nabi. Gitu. Yang pun sugul hadis seni. Apa bahasa Nabi? Bahasa Nabi adalah idza kumta ila sholati fakabbir. Namun nek gawe mele gawe sembahyang wahai Khalid bin Rafi, takbir. Hingga takbir membaca Al-Fatihah. Wudu. Nah, waktu ruku nu dendek turas lamu yang mantu maknina seorang tu maknina nu adalah suku tu ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Kalimat ngone paling kurang ukuran bacaan subhanallah rombok sekali. Nah, kalau mun doa baca subhana rabbiyal a'la sekali, tu maknina suku tu ba'da harakatin. Hingga senu ampoi tidak, dendek sujud dan dendek man panjang. Artinya
tak kesalahan Khalid bin Rafi sabarun sebenarnya adalah lai tumakninah tak salah ternyata. Artinya dek memang sepeng kena enten ruku wajah ya tidak dek panjang wajah sujud dek nepang enten sujud wajah antara dua sujud sehingga wajar Rasulullah berbahasa irji fa innaka lam yusalli. Nah ya duit dengan sembahyang dek tumakninah apa dia duit berarti tidak sah sholatnya merasa nuas sembahyang lalu memang nggak sembahyang yang mendarat tumakninah. Ya palingan dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya ansa adnal kamal. Kurang-kurang bacaan tasbih sekali. 2 kali berembe makruh. Adnal kamalnya berapa? 3 kali. Paling sampurna berembe sholat sekali. Nah cuma tak dengan sunatan. Sholat sekali biasanya ulama dalam kitab Ibadatul Ahkam. Pertama, apabila penuhi syarat dua. Pertama, apabila orang itu tidak akan menyakiti makmum. Jadi imam nih. Kesunatan baca tasbih waktu dijadi imam, dari ruku, dari sujud sampai sholat sekali. Lalu lamun yakin makmum salik murid penuh dengan sehat doang. Ya ndek sini ngerumun dalam atin. Ndek ngerumun ngaraman begitu. Kedua, apabila tidak khawatir waktu keluar hanya gara-gara membaca tasbih sampai sholat sekali. Yang pun sunat. Enggak sebenar melintah dari dulu. Dari imam ada ilmu ra'i. Jadi khatib menu mas. Udah sampean hadis sekek cukup. Hadis sampai. Lalu ini baca enggak lalu malam teks seni coba. Guru romban, 5 romban. Baca komandan tutup. Nah, dia ngerumun dengan tekan satu membaca. Itu dasar hadis yang pertama. Wa warada aidan miftahus sholati al-wudu. Di dalam hadis lainnya ini sebagai dasar takbiratul ihram tersebut bahwa miftahus sholati al-wudu, pembuka salat adalah wudu. Artinya apa? Hendak nesah hukum sembahyang sekek dengan lamun darah wudu.